Beban penderitaan, beban yang Tuhan Allah taruh dalam hidupnya di muka bumi, dia selesaikan finishing well. Ternyata walaupun Yesus sudah menyelesaikan semua beban penderitaan itu, dia gak langsung buru-buru ke sorga. Dia gak mau langsung mau menikmati singgasananya. Dia tahu, dia menyadari bahwa ada satu yang belum diselesaikannya. Yaitu membebat hati yang terluka dari kehidupan para pengikutnya. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Jika kami pulang dari tempat ini, benih itu akan bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang lebat, akan memberkati wilayah, bahkan kemanapun kami melangkahkan kaki, ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Pada puja nama Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, mari bersama katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ini satu perikop ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ya, demikian firman Tuhan, sudah menemukan ya? Di Alkitab, di handphone, di layar juga ada. Oke, saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, judul khotbah hari ini adalah mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Arti kata kecewa kalau kita memperhatikan Bapak Ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Yaitu kecil hati, kecewa juga memiliki arti tidak puas karena tidak terkabulnya keinginannya. Tidak puas karena tidak terkabulnya harapannya. Dan masih banyak lain lagi pengertiannya. Ya, sekali lagi judulnya adalah mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Ini perikop ini konteksnya ketika Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak buru-buru naik ke surga, menikmati singgasananya. Yesus tahu walaupun karya salib Kristus telah menyelesaikan visi sorga selama Yesus ada di muka bumi. Ternyata masih ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Beban penderitaan, beban yang Tuhan Allah taruh dalam hidupnya di muka bumi, dia selesaikan finishing well. Ternyata
Walaupun Yesus sudah menyelesaikan semua beban penderitaan itu, dia gak langsung buru-buru ke sorga. Dia gak mau langsung mau menikmati singgasananya. Dia tahu, dia menyadari bahwa ada satu yang belum diselesaikannya. Yaitu membebat hati yang terluka dari kehidupan para pengikutnya. Kalau Yesus itu egois, wah sangat bisa. Ketika dia bangkit selama tinggal bumi, bye-bye, aku mau menikmati sorgaku, singgasanaku, tidak. Tetapi Yesus membuktikan walaupun dia sudah menyelesaikan tugasnya, kasihnya tetap sempurna. Dan saya mau beritahu kepada kita, kasihnya sampai hari ini masih berlaku atas setiap kita. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan kecewa. Selama kita masih bernafas, selama Yesus belum datang ke muka bumi menjemput kita pada kali yang kedua, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sedang menghampiri setiap kita. Tuhan datang menghampiri setiap umat manusia. Salah satu tugasnya adalah mengubahkan kekecewaan yang dialami oleh semua umat manusia. Saya mau beritahu Bapak Ibu, selama kita berada di muka bumi, pasti kekecewaan menemani perjalanan hidup kita sampai kita mengembuskan napas yang terakhir. Itu sebabnya sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus akan menghampiri kita, siapapun kita. Amin. Yesus akan bersama-sama dengan kita. Karena Yesus rindu setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk semua kita jemaat Gebi Taman Elang, ketika dia datang pada kali yang kedua, tak satu orang pun yang tertinggal. Pastikan tidak ada yang binasa dari antara kita. Karena sampai hari ini, Yesus masih datang menghampiri setiap kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita memperhatikan perikop di atasnya, Yesus sedang menghampiri, sedang datang mengunjungi murid-murid yang lain. Ternyata dalam komunitas mereka itu, Thomas tidak ada di sana. Nah perlu kita ketahui ketika murid-muridnya berkumpul, ketika Yesus sudah mati, bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya sedang berkumpul, sering berkumpul, saling menguatkan dan sebagainya. Tapi hati mereka itu gundah gulana. Hati mereka itu sedang dalam kekalutan. Hati mereka sedang dilanda ketakutan oleh tentara-tentara Romawi, oleh orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Mereka was-was ketika mereka berkumpul, mereka takut tiba-tiba ada orang Farisi, tentara-tentara Romawi, mereka menangkap mereka dan membunuhnya dan lain sebagainya. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekecewaan mereka, di situ justru Tuhan datang menghampiri mereka. Ternyata Tuhan tahu bagaimana sikap hati para murid-murid ketika Yesus disalibkan. Betul Bapak Ibu? Betul? Yesus tahu kondisi hati dan hidup kita. Tuhan tahu kondisi kehidupan kita hari-hari 2 tahun belakangan ini. Dan itu sebabnya Yesus sedang datang menghampiri kita. Bukan hari ini saja, tetapi setiap saat. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita berdoa. Tuhan ada bersama-sama, selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya adalah, adakah kita peka akan kehadiran Tuhan yang sedang datang menghampiri kita? Pertanyaannya di situ saja. Kalau kita peka akan kehadirannya yang sedang melawat kita, tentunya kita buka hati. Ketika kita buka hati, Tuhan masuk, Roh Kudus datang memulihkan seluruh kehidupan kita. Amin. Dan salah satu topik pembahasan murid-murid pada waktu dulu, ketika mereka berkumpul, Yesus sudah bangkit dari orang mati. Salah satu topik pembahasan mereka adalah kekecewaan. Itu yang paling berat yang mereka alami pada waktu itu. Kenapa? Karena murid-murid berpikir begini. Ketika Yesus datang umur 30 tahun mulai pelayanannya. Dia melakukan banyak mujizat. Gitu ya. Yang sakit yang disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati sekalipun dibangkitkan. Dan banyak sekali mujizat yang mereka lakukan. Nah beberapa ahli Taurat, orang Farisi, bahkan orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu lalu membuka kitab Taurat mereka. Membuka Taurat ini sepertinya nubuatan-nubuatan dari masa lalu. Karena nenek moyang mereka dari turunan ke keturunan, mereka memberitahukan nubuatan-nubuatan dari zaman perjanjian lama. Dengan berkata seorang Mesias akan lahir, yang akan membebaskan bangsa Israel dan lain sebagainya. Kitab Yesaya, kitab Mika dan lain sebagainya. Murid-murid itu sampai kata mereka tahu, oh jangan-jangan inilah nubuatan para nabi. Mereka melihat kedahsyatan, kemahakuasaan Tuhan melakukan mujizat. Wow! Dan mereka berkata ini waktunya kita akan dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Karena pada waktu Yesus lahir, orang Yahudi pada waktu lalu sedang dijajah oleh bangsa Romawi.
Tidak punya hak bebas gitu ya. Ketika Yesus lahir banyak melakukan mujizat, murid-murid berkata ini dia yang akan membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi. Murid-murid bahkan orang Yahudi berpikir pembebasan yang akan Tuhan kerjakan adalah secara politik. Mungkin nanti mengumpulkan pasukan tentaranya, memerangi bangsa Romawi. Sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa Romawi secara daging, secara politik. Itu pemikiran mereka. Ternyata pembebasan yang sudah Allah rencanakan buat orang Yahudi, buat seluruh dunia melalui Yesus Kristus adalah pembebasan dari dosa dan maut. Amin. Membebaskan supaya memberikan keselamatan bukan hanya saja selamat di bumi, tetapi keselamatan kekal, kehidupan surga kekal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Untuk apa kita selamat di bumi tetapi tidak selamat di surga? Orang-orang Yahudi memikirkan selamat di bumi saja, sementara surga memikirkan selamat tidak binasa masuk kerajaan Allah dalam surga yang kekal. Itu mindset mereka pada waktu lalu. Itu sebabnya ketika Yesus mati secara terhina, mati disalibkan, mereka kecewa. Hari ini kan mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Ketika mereka berkumpul, ada yang berkata, ternyata jagoan kita cuma begitu. Masa Yesus yang kita agung-agungkan selama ini mati secara terhina. Kan orang yang mati disalibkan pada zaman dulu penjahat. Itu dihukum untuk penjahat. Mereka melihat kehidupan Yesus tidak penjahat. Tapi kenapa mati secara penjahat? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang kita ikuti selama ini sanggup melakukan mujizat, masa dia nggak bisa lari kabur, gitu kan? Ketika dipaku tangannya, ketika mau ditombak lambungnya, masa dia nggak bisa terbang begitu saja? Ini menjadi dilema dalam mindset mereka. Di antara mereka ada yang saling menguatkan, ada yang berkata tak mau lagi aku ikut Tuhan itu, kecewa kali aku, gitu kan? Kalau orang Batak katakan demikian, ya udahlah Petrus kau aja di situ. Aku mau kembali ke profesiku yang lama. Aku mau kembali kepada masa laluku yang lalu yang pernah aku hidupi. Udah tidak ada lagi tuh Yesus. Udah mati tersalib kok. Apalagi 3 hari kan Yesus dikuburkan, belum bangkit. Wah 3 hari pertama itu menjadi dilema yang cukup berat buat murid-murid. Mau berkumpul takut orang-orang Farisi yang menangkap Yesus. Kalau nggak berkumpul fokus kepada kekecewaan diri sendiri. Imannya semakin terpuruk. Mulai memberanikan diri berkumpul, ternyata membahas tentang kekecewaan. Kok bisa ya? Yesus ternyata seperti ini. Kenapa ya? Mungkin Petrus sebagai pimpinan yang berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Tapi Petrus pun tetap juga kembali kepada masa lalu, betul? Petrus pun kembali nelayan, menangkap ikan. Ini dilema yang sedang mereka alami pada waktu itu. Di tengah-tengah pertemuan mereka, mungkin saja pertemuan mereka sedang alot. Ada yang berkata kita lanjutkan visi Tuhan ini. Ada yang berkata udahlah kau aja di situ, nggak mau aku, capek kali pun aku, ternyata seperti ini ya jadinya. Ini menjadi dilema. Di tengah-tengah perselisihan yang tajam, Yesus datang menghampiri mereka. Betul? Dan Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Ternyata Thomas tidak ada di situ. Murid-murid berkata, hei Thomas, Yesus sudah hidup. Benar yang dikatakan nubuatan para nabi. Benar yang dikatakan Yesus ketika dia bersama dengan kita 3,5 tahun ini. Yesus bukan mati manusia biasa, dia sudah hidup. Kemarin dia datang menghampiri kami. Ini buktinya nih, kan murid-murid pasti banyak kan. Thomas hanya seorang diri berkata, enggak mungkin, enggak percaya aku. Padahal ada saksi beberapa orang murid. Dasar Thomas. Kalau di Medan itu Thomas itu menjadi istilah. Kalau enggak percaya kepada seseorang, dasar lu Thomas lu gitu kan. Dasar Thomas enggak percaya begitu. Thomas berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku tunjukkan tanganku ujung jariku ke bekas paku dalam tangannya, aku tidak akan percaya. Ya, mengapa Thomas kecewa? Yang pertama tadi adalah karena mereka memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan. Itu di antara para murid-murid. Satu kali dalam sebuah perjalanan ke Emmaus dalam Lukas 24 ayat 19. Mari kita buka Alkitab Bapak Ibu. Lukas 24 ayat 19 ada ya. Lukas 24 ayat 19 dikatakan begini. Udah? Katanya kepada mereka, Lukas 24 ayat 19.
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini ada 3 murid pengikut Kristus yang berjalan menuju Emmaus. Dalam perjalanan mereka, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, mereka sedang memperbincangkan, membahas peristiwa kejadian beberapa hari yang lalu dalam penangkapan dan penyaliban Yesus. Mereka sangat kagum terhadap Yesus. Tetapi dalam diskusi mereka dalam perjalanan, mereka heran kenapa seperti ini ya. Ternyata di tengah-tengah kekecewaan mereka, tidak sesuai dengan harapannya. Harapannya tidak menjadi kenyataan. Yesus menghampiri mereka. Ketika 3 orang berjalan, Yesus tiba-tiba nimbrung jalan. Apa sih yang kalian perbincangkan? Begitu. Harusnya kan mereka bisa tahu dong, oh ini suaranya kayaknya nggak aneh ini. Kan 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Tapi memang Bapak Ibu, seseorang yang mengalami kekecewaan yang belum terselesaikan, hati yang kecewa. Yesus pun datang. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan apakah itu Tuhan atau hantu. Sama dengan murid-murid. Yesus sudah datang menghampiri. Apa yang kalian perbincangkan? Murid-muridnya fokus kepada kekecewaan masa lalu. Emang kamu orang asing? Malah mereka berkata kepada Yesus, emang kau orang asing? Tidak tahu peristiwa beberapa hari yang lalu. Yesus yang dahsyat itu, yang melakukan banyak mujizat itu, dia mati, disalib. Masa enggak tahu? Nah ini kalau Yesus manusia biasa disentil juga nih orang. Ini aku, masa enggak kenal kau gitu kan? Tapi kekecewaan membutakan mata rohani kita untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya pastikan kalaupun masih ada kekecewaan di hati kita, selesaikan hari ini. Amin. Katakan di kiri kananmu, lupakan kekecewaanmu. Agak malu-malu ini, ada 2 pengertiannya ini. Apakah lagi merenungkan firman Tuhan hari ini atau memang kena kali aku? Ya, kecewa terhadap atasan, kecewa terhadap teman, orang tua dan anak, suami istri, pimpinan dan sebagainya. Termasuk kecewaan harus segera diselesaikan. Supaya berkat yang baru di tahun yang akan datang, bahkan di bulan ini Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Sering sekali kekecewaan menghalangi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sedang membuka berkat dalam hidup kita, tapi karena kita fokus kepada kekecewaan, kita berkata ini bukan berkat Tuhan. Wah, tertinggallah kita. Ya. Nah, ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Saya juga lagi renungkan ini Tuhan. Kan mereka dia bilang, Yesus disalib, ditangkap. Yesus nggak bilang, oh ini ini aku. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak sombong, tidak arogan. Dia ikutin alur ceritanya. Tapi tujuan Tuhan nanti di satu titik dia masuk, pemulihan terjadi. Memang berbicara mengenai kekecewaan, untuk pemulihan kekecewaan gak bisa dipaksakan memang Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya. Kadang-kala kalau kita hamba Tuhan juga melayani orang yang kecewa, kadang-kadang ngalur ngidul juga ya Pak ya. Putar sana, putar sini, putar ke kiri. Putar sampai nanti di satu titik kapan kita bisa masuk sampaikan firman Tuhan baru dia bisa terima. Kalau dulu awal-awal Bapak Ibu konseling orang, saya bilang begini, orang yang kecewa. 1 Yohanes 3:15, orang yang membenci masuk neraka. Mau enggak? Enggak, pergilah kau Pak Pendeta. Kalau gitu pula kau melayani kotanya. Jadi memang harus berhikmat pelan-pelan. Ikutin alurnya begitu ya. Kan tujuannya adalah supaya diselamatkan. Oke, selanjutnya ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari dunia politik sebenarnya maksud mereka. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mengapa Thomas kecewa? Mengapa banyak orang kecewa? Karena yang pertama adalah karena memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan. Harapan kita A, ternyata B. Banyak orang yang kecewa. Yang kedua, kenapa seseorang bisa mengalami kekecewaan? Karena memisahkan diri dari persekutuan. Bisa juga karena sudah harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya mulai meninggalkan persekutuan. Alkitab berkata jangan tinggalkan persekutuanmu. Karena di dalam persekutuanlah kita saling menguatkan. Thomas ini kecewa berat dia. Murid-murid kalau kita membaca dalam kitab-kitab yang lain, ada beberapa kali mereka mengadakan pertemuan.
Saling menguatkan, mungkin alotlah topik pembahasan mereka. Tetapi Thomas tidak pernah hadir dalam pertemuan itu. Kenapa? Karena kecewa. Dia menikmati kekecewaannya, dia bawa kemana dia mau pergi. Kembali ke masa lalunya dia bawa kekecewaan itu. Kembali dalam pekerjaan yang lama dia bawa kekecewaan itu. Berhari-hari dia fokus kepada kekecewaan. Sehingga tidak mau lagi hidup dalam persekutuan. Hidup dalam komunitas. Padahal justru di dalam komunitas, dalam persekutuanlah kita bisa saling menguatkan. Ketika kita lemah, saking kecewanya kita mungkin maki-maki itu orang di depan beberapa teman kita. Tapi secara psikologis berkata ketika kita luangkan semuanya, sekitar 30-40% ada kelegaan di hati. Ditambah lagi teman-teman yang ada di sekitar kita, doakan kita semakin dipulihkan. Amin. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan persekutuan kita. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri, Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apalagi yang paling sulit ketika dalam komunitas itu orang yang menyakiti hati kita, orang yang mengecewakan kita ada di dalamnya. Wah, itu perjuangan berat. Tetapi apapun alasannya Tuhan berkata dalam ayat ini, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Kalaupun ada orangnya di sana, pastikan hari itu juga diselesaikan. Sering sekali kan banyak orang beralasan. Kemarin waktu saya ngajar di sekolah penginjil, ada seorang ibu yang bertanya, kalau nggak cocok sama dia gimana Pak? Apakah saya harus pindah dari komunitas? Gitu kan? Kan saya punya potensi, saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini, saya bisa mujizat dan sebagainya. Saya bilang begini, Tuhan lihat kesetiaanmu, bukan kemampuanmu. Amin. Siapa tahu memang itu proses Tuhan dalam hidupmu. Jangan terburu-buru meninggalkan walaupun Anda berpotensi. Siapa tahu memang Tuhan lagi proses Anda di situ supaya Anda lebih murni di hadapan Tuhan. Kekecewaan apapun yang dialami, tetap setia kepada Tuhan. Pastikan ketika engkau keluar dari komunitasmu, pastikan bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Saya katakan demikian. Waktu dia bilang begitu, iya juga ya. Banyak saya perhatikan orang-orang karena berpotensi, kecewa dikit, kesal dikit, langsung pindah. Padahal Tuhan sedang melihat kesetiaan kita. Buah-buah roh. Amin. Jangan terburu-buru mengambil keputusan di tengah-tengah kekecewaan. Nantikan Tuhan berkarya. Berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Sama dengan Thomas ini. Murid-muridnya sudah memberitahukan bahwa Yesus hadir. Dia nggak percaya, dia berkata, nggak percaya aku. Nggak percaya aku. Kalau dia tetap tinggal dalam ketidakpercayaannya. Kalau Thomas tetap tinggal dalam kekecewaannya. Emang siapa yang rugi? Thomas. Tetapi itu pun Tuhan tetap datang menghampirinya. Amin. Nah selanjutnya yang ketiga adalah. Mengapa orang bisa kecewa? Karena orientasi hidupnya adalah selalu menuntut bukti. Mana buktinya dulu? Mana buktinya? Thomas juga mana buktinya? Begitu lanjut, next. Satu lagi ada tulisannya itu ya. Nah Bapak Ibu dari poin yang ketiga tadi menuntut bukti ya. Lihat dulu baru percaya. Saya mau beritahukan buat kita bahwa kita hidup dari janji Tuhan. Amin. Bukan dari penjelasan Tuhan. Oke. Kita hidup dari janji Tuhan. Bukan dari penjelasan. Artinya jangan percaya dulu. Jangan melihat dulu baru percaya. Tetapi apapun kata Tuhan, percaya saja. Karena kita akan melihat janji Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana mengubah kekecewaan menjadi pengharapan? Saya mengajak kita belajar dari Thomas ini. Bagaimana caranya mengubah kekecewaan itu menjadi pengharapan? Lanjut. Yang pertama adalah Thomas itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ayat 26. Kita perhatikan. Ayat yang ke-26 dikatakan begini dalam Yohanes 20. 8 hari kemudian
Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. 8 hari kemudian dalam pertemuan itu Yesus mengunjungi murid-muridnya. 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi, Alkitab katakan. Nah, dalam pertemuan ini Thomas ada di situ. Nah, ketika ada di situ ternyata Tuhan datang dengan berkata damai sejahtera bagi kamu. Ini hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Ayat yang ke-27 dikatakan begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Taruhlah di sini murid-murid sedang berkumpul. Thomas kita nggak tahu posisinya di mana. Apakah di tengah, apakah di pojok-pojok sana, atau murid-murid sudah ada di tengah, tapi karena dia masih mengalami kekecewaan sangat dalam, mungkin saja dia di pojok-pojok sana gitu kan. Mungkin saja dia sembunyi, duduk santai-santai aja. Allah, kalian ini ngapain lagi percaya sama Tuhan? Tuhan itu Yesus manusia, anak tukang kayu, mungkin ngedumel di hatinya, gitu kan? Ternyata dalam kondisi pintu yang terkunci, Yesus datang. Ketika Yesus datang, Yesus tidak menghampiri murid-murid yang lain. Karena murid-murid yang lain hatinya sudah pulih-pulihkan. 8 hari sebelum pertemuan. Betul? Ketika Yesus datang, fokus utama Yesus datang pada pertemuan itu hanya untuk satu orang. Yaitu Thomas. Bapak Ibu, satu orang sangat berharga buat Tuhan. Siapapun kita hari ini, engkau berharga dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Terlepas dari dosa masa lalu, kekecewaan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu, Yesus sering sekali datang menghampiri engkau. Amin. Kalau hitung-hitung untung rugi, lebih baik yang rame ini. Yang terus di follow up oleh Tuhan sendiri. Biarkan saja itu Thomas, dasar keras kepala, gak percaya dan lain sebagainya. Tetapi Yesus sudah seperti itu Bapak Ibu. Di tengah-tengah kekecewaan Thomas, di tengah-tengah ketidakpercayaannya, Yesus datang. Hanya untuk ketika datang, Yesus mencari Thomas. Yesus hanya berbicara kepada Thomas di ayat yang ke-27. Taruhlah jarimu di sini Thomas. Gitu kan? Nah, ketika Yesus menghampiri Thomas, hal yang tidak terduga terjadi. Kekecewaannya berubah 180 derajat. Di ayat yang ke-28-29 dikatakan begini. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu salah satu ungkapan hati keharuannya. Dia menyadari kekecewaannya. Dia menyadari dia kembali ke masa lalu. Tetapi Tuhan yang dia anggap sudah tidak ada itu. Yesus yang dia anggap hanya manusia biasa itu. Yesus yang dia anggap mati secara terhina itu gak bangkit lagi. Ternyata tiba-tiba ada di depan matanya. Menghampiri dia. Memanggil namanya. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa yang Thomas alami dalam hidupnya. Dan dia berkata, ya Tuhanku, memiliki makna secara tersirat, ampuni aku Tuhan. Aku sudah kecewa terhadap engkau. Aku sudah kembali kepada masa laluku. Aku sudah meninggalkan persekutuan dari orang-orang, dari murid-muridmu. Ampuni Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya ada satu kerinduan yang besar di hatinya untuk mengubahkan hatinya sendiri. Ada satu kerinduan dalam hidupnya. Ada satu dorongan yang kuat dalam hatinya. Dia buang semua kekecewaannya. Karena Yesus sudah datang menghampirinya. Bapak Ibu, kalaupun Yesus datang menghampiri kita masing-masing. Kalau kita tetap gak buka hati, Yesus naik lagi ke surga. Tidak akan terjadi pemulihan. Keputusan ada di tangan kita. Amin. Seberat apapun dosa kita, seberat apapun kekecewaan kita, ketika Yesus datang dan kita memiliki sikap hati yang dimiliki oleh Thomas. Seketika itu juga kuasa Allah dinyatakan atas hidup kita. Pemulihan pasti terjadi. Amin. Kita lihat selanjutnya. Yang kedua, selanjutnya Thomas dari ragu. Yang pertama,
Thomas dari ragu menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan menyembah dia. Bapak Ibu, kekecewaan dan kegagalan hanyalah sebuah peristiwa sesaat. Thomas itu hanya sekitar 8 hari dia kecewanya. Tapi itu pun sebenarnya sudah cukup lama ya. Fokus kepada kecewaannya. Padahal Yesus sudah datang menghampiri murid-muridnya tetap juga gak percaya. Lanjut, yang kedua. Mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Yang kedua, ketika Thomas sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Thomas meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Yakinilah situasi terpuruk, situasi apapun yang kita alami hari-hari ini, yakinilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua yang kita alami. Kalau kita bisa meyakini ini, memiliki sikap hati yang kedua ini dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada peluang intimidasi setan mengintimidasi kita. Nah lo kan dia begitu. Enggak. Ketika ada intimidasi, menaburkan hal-hal yang negatif, kita akan mampu berkata, aku tahu ini rencana Tuhan. Wow, hebat. Aku tahu apapun kondisiku hari ini, ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Wih, kalau begini sikap kita, Indonesia ini cepat berubah. Cepat dipulihkan Tuhan. Nah, selanjutnya, kita tahu sekarang dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu baik suka maupun duka. Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya semua kita yang hadir hari ini termasuk yang mendengarkan secara live streaming. Saya mau pastikan bahwa kita semua terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, pasti menghadapi penderitaan-penderitaan selama kita berada di muka bumi. Tetapi yakin dan percaya, penderitaan, situasi terburuk apapun yang Anda alami, Tuhan sedang ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kalau kita memiliki sikap hati seperti ini, kita akan tampil sebagai pemenang. Oke, lanjut. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Tuhan telah menentukan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya dari sejak semula. Yesus aja yang adalah Allah menghadapi penderitaan yang besar, yang berat selama di muka bumi. Tetapi Yesus tampil sebagai pemenang. Yesus sedang memberikan teladan buat kita. Amin. Apapun masalahnya, teladan kita Yesus. Perhatikan bagaimana Yesus menghadapi setiap masalah yang dialami selama dia ada di muka bumi. Lanjut. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana mengubah kekecewaan menjadi pengharapan? Yang pertama tadi, pastikan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yang kedua, ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ternyata gak cukup sampai di situ. Kita harus meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik situasi kondisi apapun yang kita alami. Yang ketiga adalah mengabdikan diri kepada Tuhan. Bukan hidup semaunya gue lagi. Tetapi melakukan seluruh firman yang disampaikan kepada kita. Mengerjakan misi sorga selama kita berada di muka bumi. Untuk apa sih kita ada di dunia ini? Apakah hanya untuk menyenangkan kedagingan kita? Bukan. Ada satu misi sorga yang Tuhan titipkan dalam hati kita ketika kita lahir di muka bumi. Pastikan kita berjalan di dalamnya. Abdikan diri kita terhadap rencana-rencana Tuhan. Kita lihat Thomas setia mengiringi Yesus sampai selamanya. Titik baliknya adalah perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Ya, Thomas setia mengiringi Yesus sampai selamanya. Tidak ada lagi kekecewaannya. Kenapa? Dia meyakini segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah seizin dari Tuhan. Ada rencana yang indah di balik semuanya. Apakah waktu lalu ketika pertemuan bersama dengan murid-murid, Yesus datang menghampiri Thomas, hatinya dipulihkan, apakah masalahnya langsung selesai esokannya? Masih banyak pergumulannya, tantangannya. Saulus mengejar-ngejar mereka. Yang lain kalau para pengikutnya ketahuan mereka menyembah Yesus ditangkap. Bahkan Saulus sendiri diberikan surat untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Tetap terancam. Tetapi di tengah-tengah permasalahan yang semakin berat. Keterancaman akan nyawa mereka. Thomas tetap setia mengabdikan dirinya kepada rencana Allah. Wow, luar biasa. Kita lihat yang pertama. Lanjut. Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14, Thomas semakin bertekun di dalam doa.
Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberi pesan kepada mereka. Pergilah ke loteng Yerusalem. Mereka setia bersekutu berdoa, kurang lebih 100-an orang mereka ada di sana. Termasuk Thomas ada di sana. Semakin tekun karena menyadari kehidupannya ada rencana yang besar. Yang Tuhan berikan dalam hatinya. Dia semakin bergairah, dia semakin bersemangat mengikut Tuhan. Dia itu sebabnya dia tekun, tidak pernah meninggalkan doa-doa bersama dengan orang-orang percaya pada waktu itu. Yang kedua dikatakan, Thomas penuh dengan Roh Kudus. Orang yang tekun berdoa pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Thomas sendiri mengalaminya. Kita perhatikan ya, dari dia kecewa, di titik baliknya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Langkah-langkah selanjutnya, Alkitab tidak menceritakan bahwa Thomas mengalami kemunduran iman. Tetapi justru dia semakin bernyala-nyala, semakin bersemangat, semakin bergairah. Dia menyadari ada panggilan ilahi yang harus diselesaikannya selama berada di muka bumi. Saya mendorong kita Bapak Ibu, sadari bahwa ada panggilan Tuhan yang sudah Tuhan titipkan, tetapkan dalam hidup kita. Baik dalam dunia kerja, enggak semua harus jadi full time juga. Di dalam dunia kerja juga, Bapak Ibu juga bisa mendemonstrasikan kuasa surga. Lanjut yang selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, Thomas bersaksi dan melayani. Dan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Walaupun tantangan ada, nyawa taruhannya, dia tetap bersaksi. Dia tetap melayani, gak peduli dengan situasi kondisi yang terjadi. Dia tahu kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk memberitakan Injil, Tuhan pasti melindungi. Haleluya. Selanjutnya, ini yang terakhir. Yang terakhir, dan akhirnya dari Yerusalem, Thomas pergi memberitakan Injil ke India. Jadi kalau kekristenan di India ada hari ini, itu buah pelayanan dari Thomas. Nanti kita mengembuskan napas yang terakhir di mana ya Bapak Ibu? Apakah nanti di Papua kah beritakan Injil kan gitu ya? Dan tahun 56 sampai tahun 72 setelah Masehi, ini pelayanannya di India menghasilkan buah yang luar biasa. Dan akhirnya memang Thomas ini mati martir di India, di Madras. Kita lihat perjalanan kehidupannya Bapak Ibu. Di saat kekecewaan diselesaikan, rencana Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu di titik mana, kecewa sama siapa, kekecewaan yang seperti apa itu. Saya nggak perlu tahu. Hanya antara kita dengan Tuhan saja. Pastikan kita selesaikan mulai hari ini. Supaya rencana Tuhan yang tertunda selama ini, Tuhan akan segera menyempurnakannya dalam kehidupan kita. Terlalu banyak jiwa-jiwa di luar sana yang butuh pertolongan Tuhan. Amin. Kemarin kita doakan orang Indonesia berkewarganegaraan Belanda. Kita tahu orang Eropa budayanya kan hidup seks bebas semuanya. Saya dulu juga selama ini berpikir kehidupan seks apa hubungannya dengan kuasa kegelapan ya. Begitu. Tapi yang kita pelajari dari pelajaran doa, ya ternyata ya, itu nggak erat hubungannya begitu. Ternyata setelah kita doa-doa, neneknya orang Aceh, kakeknya itu orang Belanda, pergi ke Aceh menikah. Setelah menikah, mereka ke Manado jadi Kristen. Dan akhirnya mereka pergi ke Belanda. Setelah melahir anaknya beberapa, pindah ke Belanda. Nah mereka pada ada usaha di Indonesia, sering sekali bawa anak-anaknya ke Indonesia. Ketemu lagi sama orang Manado bapaknya. Tapi mereka tetap tinggal di Belanda. Ketika kita ketemu kemarin, waduh hidupnya. Dia bilang pokoknya pikirannya hanya seks aja. Dari kecil, lihat perempuan langsung perempuan, wah dia pengen tidur sama dia. Ketika dia pengen tidur sama dia, pasti jadi. Karena dia beruang. Gitu kan? Banyak kali uangnya. Pokoknya jadi. Waktu kita doa, waduh ini lumayan juga nih ilmunya gitu kan dari nenek moyangnya. Dan dia bilang begini, Pak Pendeta, dengan bahasa Indonesia terpatah-patah ya. Kadang-kadang kita pakai bahasa isyarat juga, pakai bahasa Tarzan. Saya sebenarnya nggak terlalu percaya setan-setan ini. Ya wajar, Eropa gitu kan, banyak ateis di sana. Tapi tadi waktu Bapak dan Ibu berdoa, saya ngerasakan seperti ada Tuhan di sini. Oh, baguslah dalam hati kan. Baru dia cerita lagi. Ternyata dulu waktu dia masa-masa SMP SMA, asal bercermin dia lihat wajahnya setan. Dia lagi sisir, wajahnya setan, dia bergerak ya, setan juga bergerak. Oh baru kita jelaskan, walaupun kamu memang antara percaya dan gak percaya setan, tetapi dalam dirimu ada setan.
Buktinya mana Pak Pendeta? Otak kamu sendiri cerita. Dalam doa-doa juga doa Tuhan bukakan, kamu sendiri cerita seperti itu. Artinya begitu banyak orang yang rindu didoakan. Pastikan semua kita mengalaminya. Izinkan hidup kita dipakai Tuhan. Kekecewaan harus diselesaikan. Bapak Ibu, kalau kekecewaan kita nggak segera kita selesaikan, biasanya setan akan terus bekerja dalam pikiran kita. Dari kecewa akhirnya naik tingkat lagi dia. Kekecewaan, sakit hati. Udah sakit hati nggak segera diselesaikan menjadi benci. Benci nggak segera diselesaikan menjadi akar kepahitan. Akar kepahitan nggak diselesaikan menjadi dendam. Kalau sudah dendam pasti melahirkan sebuah tindakan yang tidak terpuji. Apakah membunuh, apakah merusak diri sendiri. Kan di media sosial kalau kita perhatikan bunuh. Setelah ditangkap polisi diinterogasi. Kenapa kamu bunuh? Aduh hilaf Pak Polisi. Kenapa hilaf rupanya? Apa masalahnya? Dulu perkataannya menyakiti hati saya. Darinya hanya menyakiti. Tapi sampai di level dendam. Jadi tingkatan-tingkatan itu dimanapun posisi kita hari-hari ini segera selesaikan. Jangan sampai terjadi sebuah tindakan yang tidak terpuji. Justru sebaliknya semua kita akan dipakai Tuhan. Membebaskan orang yang terikat. Memulihkan hati yang terluka. Puji Tuhan kemarin itu yang kita doakan Tuhan pulihkan. Nanti ada pertemuan lagi beberapa yang akan datang Bapak Ibu topang doa. Supaya mereka doakan. Rencana mau ketemu sama mamanya juga. Kebetulan mamanya ada di sini di Indonesia. Mamanya cerita orang tuaku bla 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 bla. Nanti ketika kita sharing, mereka buka hati, mereka dipulihkan, mereka membawa kebebasan, membawa pemulihan di Eropa sana. Dia bilang begini, gereja-gereja seperti ini, nyembah-nyembah seperti ini nggak ada di Eropa ini begitu. Ya oke lah, kalian dipersiapkan kalau mau, begitu kan? Pasti ada jalan lah ketika kita buka hati, Tuhan juga pasti pakai mereka. Ketika kita buka hati, Tuhan pasti pakai kita. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa.